Dan untuk mengulas lebih dalam terkait manuver politik dan gerilya elit-elit partai, usai Ketua Umum 6 partai bertemu Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu, sudah tersambung melalui sambungan Zoom analis politik dari Lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Mas Burhan, dalam 2 pekan terakhir tampaknya dinamika politik di tanah air ini meningkat begitu. PDI Perjuangan tiba-tiba menetapkan Ganjar Pranowo sebelum Lebaran, kemudian juga ada pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum 6 partai. Apa tanggapan Anda terkait dengan manuver partai dan juga gerilya para elit partai ini, Mas? Jadi kalau kita amati beberapa minggu terakhir, sepertinya dinamika di tingkat elit itu juga tidak kalah ramai dengan dinamika elektoral di tingkat massa. Jadi kalau kita cek Zakia, survei-survei kredibel yang dirilis belakangan, itu menunjukkan ketidakpastian siapa capres yang akan dipilih oleh publik. Terbukti dari 3 nama teratas, selisihnya tidak ada yang dominan. Dan saat yang sama, selisih antara Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan juga tidak terlalu jauh. Dan tidak ada yang mencapai lebih dari 34%. Artinya masyarakat di tingkat bawah pun itu pada dasarnya belum confirm siapa calon yang akhirnya mereka pilih. Dan saat yang sama, karena ada dinamika di tingkat elektoral di bawah, elit politik juga makin dinamis. Jadi pergerakan antar elit politik begitu terbuka, dan kemungkinan besar pertemuan 6 partai pendukung pemerintah di istana itu akan menyimpulkan atau akan berujung pada munculnya calon presiden lebih dari 1 yang didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah. Lihat Mas, bagaimana kemungkinan terwujudnya untuk koalisi besar ini? Kita melihat juga ini kan masing-masing sudah memiliki jagoannya sendiri begitu. Nah ini apakah memungkinkan akhirnya terbentuk koalisi besar ini? Sepertinya makin lama kemungkinan munculnya koalisi besar itu makin sulit terjadi. Jadi awalnya kan koalisi besar ini adalah koalisi dengan melibatkan 6 partai pendukung pemerintah, terutama koalisi kebangkitan Raya, Gerindra, PKB, kemudian koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PKS, dan P3 plus PDI Perjuangan. Yang terjadi, koalisi besar ini makin lama makin mengecil, karena masing-masing partai pendukung pemerintah memiliki kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Nah, terutama misalnya antara PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Jadi sepertinya keinginan sebagian pihak untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo Subianto itu akan menemui kegagalan. Jadi yang terjadi bukan duet Ganjar Prabowo, tetapi duel Ganjar dan Prabowo. Dan kalau itu yang terjadi, itu bagus buat publik. Karena publik akan mendapatkan pilihan yang beragam selain nama Anies Baswedan yang sudah dimunculkan oleh Koalisi Perubahan. Oke, baik. Artinya kalau Mas Burhan sendiri melihat nantinya akan ada 3 pasangan calon begitu ya Mas, kemungkinan besarnya dibandingkan dengan 2 pasangan calon yang akan maju dalam Pilpres 2024 nanti. Ya, paling tidak per hari ini kita melihat kemungkinan elit politik mengerucut ke 3 pasangan calon. Bahkan bisa jadi 4. Sangat tergantung oleh konstelasi beberapa bulan hingga pendaftaran di bulan Oktober. Tetapi kemungkinan koalisi besar menyorongkan 1 nama itu sepertinya makin mengecil. Karena keinginan PDI Perjuangan untuk meminang Pak Prabowo sebagai cawapres secara halus sudah ditolak oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo silaturahmi ke rumah Pak Jokowi di Solo. Jadi Pak Prabowo mengatakan kepada publik elektabilitasnya cukup kompetitif dan partainya yaitu Gerindra cukup kuat. Nah ini bahasa yang terlalu terang benderang untuk mengatakan Pak Prabowo punya kepercayaan diri untuk maju tidak sebagai cawapresnya Ganjar, tetapi sebagai opsi lain dari koalisi pendukung pemerintah selain Ganjar. Baik, Mas Burhan, kalau Anda melihat begitu dalam koalisi besar ini peran Presiden Joko Widodo sangat besar begitu. Nah, Anda melihat apa sebenarnya peran dan juga
dalam arti di sini pengaruh Jokowi dalam koalisi besar ini, Mas Burhan? Jadi yang menarik kalau kita lihat ya Zaki ya, 2024 ini ada 3 pertarungan. Pertama adalah pertarungan antar capres. Ada Anies, Ganjar, dan Prabowo. Yang kedua pertarungan antar cawapres. Karena 4 nama cawapres punya elektabilitas yang cukup kompetitif ya. Dan terakhir adalah pertarungan antar kingmaker. Dan setidaknya kita sudah punya 3 kingmaker. Pertama adalah Bang Surya Paloh, karena peran beliau lahirlah capres Anies Baswedan yang didukung oleh 3 partai. Yang kedua adalah Ibu Mega yang melahirkan Ganjar Pranowo dan sudah dideklarasikan oleh PD Perjuangan sebagai capres. Dan orang jarang menyebut peran Joko Widodo, meskipun bukan elit partai, tetapi Presiden Jokowi punya peran yang sangat krusial yang menentukan terutama arah partai-partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan dan Nasdem. Dan itu terlihat dari naiknya elektabilitas Prabowo di 2 bulan terakhir. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari peran Pak Jokowi. Nah, pada titik ini, meskipun Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan, dia punya kepentingan subjektif yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Dan karenanya, banyak partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan yang sepertinya menjadikan kata putus dari Presiden Jokowi untuk menentukan pilihan capresnya. Nah, tentu saja harus hati-hati karena kalau terlalu agresif, apalagi rapatnya sering diadakan di istana, itu bisa memunculkan kesan Presiden Jokowi terlalu cawe-cawe. Jadi menurut saya Presiden Jokowi harus lebih calm gitu ya, supaya tidak terkesan bermain dalam penentuan 2024. Oke, artinya Mas Burhan peran Jokowi di sini dalam hal mewakili pribadi, bukan mewakili PDIP, begitu ya Anda melihatnya ya? Jadi ya, lebih tampak sebagai kingmaker selain Ibu Mega. Gitu. Sebab kalau misalnya beliau dibaca sebagai kader PD Perjuangan, seharusnya kan privilege diberikan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi kalau kita flashback, terutama sejak November 2022 sampai sekarang, Pak Jokowi ini seperti put eggs in some basket. Jadi meletakkan telur bukan hanya ke satu keranjang, tetapi ke beberapa keranjang, termasuk ke Prabowo Subianto. Jadi ini yang kemudian membuat ketika Pak Jokowi approval ratingnya naik, itu yang diuntungkan bukan hanya Ganjar Pranowo, tapi juga Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo kemudian dianggap bagian dari Presiden Man di mata sebagian pendukung Pak Jokowi. Baik, Mas Burhan, yang menarik koalisi besar ini bukan baru pertama kali terjadi. Kita ingat di 2004, kemudian 2014 juga pernah ada koalisi yang gemuk begitu, yang besar untuk mendukung capres. Tetapi rupanya tidak berhasil begitu ya, atau gagal. Nah, apa kemudian yang Anda lihat Presiden Joko Widodo cukup percaya diri untuk membentuk kembali koalisi besar kali ini? Dugaan saya beliau ingin lebih berperan terutama di 2024 ketika beliau tidak bisa maju lagi sebagai capres karena hambatan konstitusi. Dan sepertinya Pak Jokowi belajar dari kegagalan sebelumnya. Ya. Pada Pilpres sebelumnya ada koalisi besar untuk melawan Pak Prabowo Subianto, tetapi elektabilitas atau perolehan suara Pak Jokowi juga tidak lebih dari 55%. Dan saat yang sama kalau kita lihat pada masa Ibu Mega menjadi Presiden 2024, saat itu sebagai petahana Ibu Mega juga dikalahkan oleh Pak SBY yang didukung oleh partai-partai kecil plus Partai Demokrat. Jadi memang tidak mudah untuk bisa membentuk koalisi elit yang besar karena melibatkan banyak kepentingan, tetapi akan jauh lebih mudah jika koalisi yang terbentuk tadi itu paralel dengan keinginan publik. Nah, di sini sepertinya Pak Jokowi membaca opini publik ya, dengan melihat approval ratingnya yang meningkat dan beliau menyadari dengan peningkatan kepuasan Pak Jokowi bisa menentukan secara elektoral peta Pilpres 2024.